dalam mengolah sampah itu tidak harus atau misalnya tidak usah gengsi. Dengan ilmu, dengan kreativitas, dengan kemauan. Sampah biasanya dianggap sebagai barang yang kotor, namun berbeda dengan prajurit TNI Angkatan Laut yang satu ini. Prajurit TNI Angkatan Laut yang satu ini mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat. Siapakah dia? Dia adalah Serkakom Acep Dudin, merupakan seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang sangat kreatif dalam mengelola sampah. Kang Acep, sapaan masyarakat sekitar. Kang Acep tidak bekerja secara sendirian melainkan melibatkan masyarakat sekitar sehingga mendapatkan banyak prestasi dan juga apresiasi dari berbagai macam pihak. Bagaimana keseruan kiprah Kang Acep dalam peduli lingkungan? Halo netizen, berjumpa kembali bersama saya Lailia di podcast Nevel Untold Story. Go, go, go. Selamat pagi Kang Acep. Selamat pagi Mbak. Pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kang Acep, kalau boleh tahu tuh bagaimana sih Kang awal mulanya itu kok bisa mengelola sampah menjadi barang yang semenarik ini? Untuk awalnya sih kami tertarik dengan mengolah sampah ini sebetulnya dari tahun 2003 pada saat kami berdinas di KRI Dewaruci dulu. Namun untuk sekarang ini kan kayak masyarakat itu seolah-olah dengan sampah atau apa tuh saya rasa tidak ada yang mau mengolah, jangankan mengolah, istilahnya mau bersih-bersih aja kayaknya untuk kesadaran itu kurang. Namun demikian padahal dari situ kami bisa untuk diolah atau misalkan di ini dengan adanya komunitas atau penggiat-penggiat lingkungan. Nah dari situ kami juga tertarik karena mungkin dengan salah satu jiwa kami yang mempunyai jiwa seni sebetulnya bisa membuat berbagai macam banyak produk gitu yang bisa menghasilkan bahkan mungkin bisa menghitung ekonomi keluarga daripada si warga tersebut yang mau mengolah sampah tersebut. Tapi dengar-dengar katanya Kang Acep ini juga ngajakin masyarakat nih untuk mengelola sampah. Bener nggak? Iya betul. Bener. Betul. Berarti itu di daerah mana sih Kang? Untuk kami kebetulan tinggal di Jonggol di perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma. Pada saat itu kami ada kegiatan lomba kampung ramah lingkungan gitu kan. Makanya untuk nama KRL-nya atau kampung ramah lingkungannya karena saking cintanya kami ibaratnya pada saat dulu di kapal namanya juga KRL Dewaruci Sakti. Dan alhamdulillah dengan adanya mungkin kata-kata sakti itu alhamdulillah pada saat itu dapat predikat juara gitu kan, best of the best. Pada tahun berapa itu Kang? Untuk juara KRL-nya sebetulnya pada saat COVID-nya itu lagi naik-naiknya. Iya naik-naiknya itu. Tapi kami tetap mengajak untuk warga masyarakat itu tetap semangat walaupun di rumah. Jadi pada saat itu justru pada saat di rumah itu mereka kan istilahnya mungkin bosan atau gimana. Nah di situ peluang kami untuk mengajak daripada itu tadi untuk mengolah sampah. Kalau masyarakat sendiri yang di bawah binaannya Kang Acep itu ada berapa orang? Kalau untuk kebetulan kami dulu itu jadi ketua RT, ditunjuk jadi ketua RT lah ya. Dalam satu RT kami sekitar jumlah kakaknya itu 125-an kakak. Oh 125-an kakak. Berarti itu binaannya itu sekitar satu RT gitu ya Kang? Satu RT, yang kebetulan kalau untuk KRL kan satu RW. Satu RW? Iya, kita koordinasi dengan para RT dan RW gitu kan. Berarti satu kampung itu tuh disebut sebagai kampung ramah lingkungan. Dan itu berkat Kang Acep dong pastinya? Ya sebetulnya bukan berkat saya juga sih. Tetap banyak instansi-instansi atau beberapa orang termasuk mungkin Pak RT, Pak RW, para RT dan RW termasuk desa dan kecamatan saling berperan masing-masing di bidang masing-masing gitu. Jadi kalaupun toh misalkan itu berkat saya rasa tidak ini juga. Saya hanya sebagai motivator atau misalkan yang menggerakkannya saja gitu.
Kang Acep, Siap. dalam mengajak masyarakat untuk mengelola sampah itu tuh ada tantangan tersendiri nggak sih? Kayak susah nggak sih? Sebetulnya nah ini tadi kalau untuk masalah mengajak mengolah sampah ke warga, untuk tantangannya bahkan kalau boleh dibilang banyak sekali, dan itu kalau kita boleh jujur Mbak ya sakitnya tuh kalau misalnya kayak di lagu itu sakitnya tuh di sini gitu loh. Kenapa Kang? Ya itu tadi banyak yang apa, jangankan untuk ngapain juga sih sampah gitu kan. Karena Terus orang kan ya berpikir juga itu tadi jorok, kotor, nggak terus berguna apa yang sama membuat sekali. masyarakat itu akhirnya oh ternyata ini bisa menjadi barang yang bermanfaat gitu. Terus mereka akhirnya Iya. mau untuk mengolahnya juga. Itu langkah apa yang diambil oleh Kang Acep itu? Ya saya istilahnya membuktikan, bukan berarti kita mau pengen dipuji atau gimana ya. Jadi harus ngasih contoh dulu. Kita harus terjun langsung. Kita harus berbuat langsung sendiri tanpa ibaratnya tadi awalnya tanpa di bantuan lah istilahnya gitu. Kita bikin satu produk, kita bikin satu ini, terus kita jual sendiri. Bahkan pernah kami hanya berdua dengan istri membuat kerajinan dari daur ulang sampah bubur kertas gitu. Pernah dulu kami buat, mohon maaf mungkin ada produknya kami tunjukkan di sini. Oh Bapak juga Pak produknya? Saya bawa yang kecil. Ini mohon maaf. Ini dari bubu ini Pak, buku itu Bubur kertas. bubur kertas. Iya. Ini sebetulnya Mbak tahu apa ini Mbak? Ininya. Kok bisa bagus seperti ini, bulat atau gitu? Ini kertas yang dijadiin satu gitu nggak sih? Bukan, jadi enggak, ininya bahan awalnya ini. Bahan awalnya. Ini gelas nggak sih Pak? Bukan gelas. Botol Ya, ya. botol plastik atau misalnya sampah plastik. Sampah plastik. Tapi kok bekas. bisa jadi kayak kuat gini ya Pak? Yang kalau dibunyiin. Ya itu kita, ya itu tadi. Kalau si sampah ini, misalkan gini Mbak, mohon maaf. Kertas, plastik, beli sendiri tanpa ada. Ya tadi dengan ilmu, dengan kreativitas, dengan kemauan, dengan kita dilaksanakan, pastinya akan jadi sesuatu hal yang kalau boleh dibilang wow kan gitu, walaupun istilahnya enggak ini. Sebetulnya sampah itu contoh begini Mbak. Untuk di pabrik saya rasa orang-orang kan mungkin nggak paham. Sebetulnya pabrik itu kan bahan-bahannya juga sama sih. Cuman bedanya kalau pabrik kan di benteng, ditutup. Jadi nggak tahu orang-orang ini. Cuman kalau kita kan terbuka, bahkan mengedukasi ini loh, bahannya ini pun bisa dijual, ini pun bisa kita bikin kerajinan. Kalau dijual pun bahasa orang seni ya istilahnya gitu. Untuk harga itu relatif, tergantung. Penikmat seni dengan yang orang biasa beda. Butuh berapa waktu lama Pak untuk mengedukasi masyarakat sampai percaya kalau oh ternyata dari sampah tuh bisa menghasilkan benda-benda yang bermanfaat ya? Ya sebetulnya tergantung dari SDM-nya si warga tersebut, warga di tempat masing-masing maksud saya gitu. Ya kebetulan untuk di tempat kami kan di Wijaya Kusuma saat itu di Jonggol itu kan kebetulan keluarga besar angkatan laut semua, satu komplek gitu. Terkait di luar pun tetap sama, jadi mereka mengikuti. Karena kita berbuat, setelah kita buat produk-produk terus kita pamerkan, kita pajangkan di rumah, yang pada saat itu saya punya ada saung lah namanya saung kreatif gitu. Di gubuk-gubuk, walaupun gubuk tapi tertata rapi dengan produk-produk yang saya pernah bikin. Baru itu masyarakat baru kebuka. Baru ternyata kebuka. sampah bisa menjadi Iya. hal yang sangat sebagus ini gitu ya Pak. Bahkan ya mohon maaf, saya pernah iming-iming itu. Saya pernah iming-iming. Iming-iming apa Pak? Iming-imingnya begini. Saya bilang gini, ya sudah, kalau nggak percaya silakan sampean misalkan mau ini jual, silakan mau jual berapa. Dijual. Pak, produknya itu jadi yang dihasilkan dari sampah itu apa aja Pak? Dengan Banyak. menggandeng masyarakat itu kan Bapak ini udah menggandeng masyarakat sekitar nih. Nah, Iya. apa aja nih produk yang sudah dihasilkan dari sampah ini? Kalau produk-produk yang dihasilkan, ya kebetulan kami juga memang sebagai prajurit ya cinta waktu istilah dengan
KRI Dewa Ruci, terus kapal-kapal layar. Kami itu tadi yang membuat miniatur kapal. Miniatur kapal. Miniatur kapal. Miniatur kapal dari sampah. Sampah bisa. Jadi Bisa, bukan bisa. Kalau maaf rekan-rekan, banyak juga anggota kita itu angkatan laut, baik di kapal atau di pendirat di luar sana, itu juga sama bikin-bikin untuk kapal. Nah kalau untuk kami, khusus di kami sebetulnya membuat kerajinan kapal, ini kebanggaan kami, KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci. Pak, ini dari sampah semua? Sampah. Sampah semua, Pak? Sampah. Guys, sampah. Dari sampah bisa jadi barang yang sekeren ini. Ini dasarnya apa Pak? Ini kayu ya Pak? Kalau Kayu-kayu kecil tuh. iya, untuk ini kayu. Nah kalau boleh Kayu sampah dong kayu, tentunya. Iya. Jadi kalau boleh dibilang saya buka kartu lah ya. Buka kartu ini, mohon maaf mungkin buka rekan-rekan pengrajin, mungkin kayak kan kami juga ada komunitas nih. Ada komunitas. Ada komunitas kayak kapal layar khusus, ada seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia. Terus juga ada kapal mungkin kapal-kapal perang juga ada komunitasnya. Banyak anggota juga yang ini. Bahkan saya bilang begini ke teman-teman saya, ke rekan-rekan saya, para jurid, saya bilang saya bukannya nggak bisa membuat kapal-kapal perang seperti yang sampean untuk kalian bikin. Cuman udahlah sekarang gini, walaupun tidak ada mutlak saya harus bikin ini, enggak. Kan tergantung dari rezeki masing-masing lah istilahnya gitu. Ya alhamdulillah untuk khususnya kami karena memang tertarik dengan kapal-kapal layar, ya kan, khususnya, dan semua anggota belum tentu bisa. Ini butuh waktu berapa lama sih Pak? Kayaknya rumit banget. Ini belum selesai ya Pak? Belum, Kang. Oh belum selesai. Sekitar berapa bulan bisa nyelesain ini? ya kalau diniatin mungkin tiap hari itu mungkin 3 minggu atau 1 bulan lah paling lama. 1 bulan? Iya, itu pun kalau tiap hari dikerjakannya. Ini rumit loh ini Kang. Nih kecil-kecil komponen-komponennya. Dan ini semuanya pakai sampah, hebat banget. Iya. Keren. Prajurit TNI Angkatan Laut ada yang sekeren ini. Ya memang mungkin banyak di luar sana kayak untuk kapal ini ya. Oh kalau kayak gitu ya. Kapal ini kan biasa. Tapi tuh. sebenarnya Bapak bisa kan? Bisa bikin kayak gitu. Tapi Bisa. Bapak lebih memilih yang kapal layar. Kapal layar. Pastinya ada alasannya dong Pak. Alasannya jadi begini, simple Mbak. Jadi simpelnya begini. Kalau untuk kapal-kapal itu, saya kan belum pernah naik misalkan kapal. Kan banyak tuh kapal-kapal dari satker masing-masing. Ada Satran, ada Satpip, Satkor Satkor. dan sebagainya gitu kan. Namun bagi mereka yang ini pastinya juga kalau misalnya saya disuruh, saya harus nyari referensi. Oh kapal apa ya, oh begini. Terus panjang, lebar, leng dan sebagainya. Tapi kalau untuk Dewa Ruci saya rasa ya mungkin sudah di luar kepala lah ya. Ngelotok gitu Ngelotok. ya Pak. Udah ngelotok. Termasuk ibaratnya mungkin berapa ininya saya alhamdulillah sudah paham. Jadi nggak pakai istilahnya dengan lihat gambar, cuman mungkin tidak simetris atau misal panjang sekian atau apa sih disebut namanya itu yang skala lah. Skala. Tapi yang penting jadi mirip itu aja sebetulnya. Ini Kang ikut bikin yang kayak gini atau masyarakat yang Oh kalau untuk simpel-simpel masyarakat gitu? enggak. Kayaknya kalau untuk ini harus membutuhkan itu tadi, ini bikinnya dengan jiwa Seni. bener-bener bukan hanya seni tapi menjiwai betul. Jiwa betul. Pasti ada historisnya sih. Betul. Apa itu historisnya tadi. Kang? Ya banyak lah. Banyak. Ya, Apa saya bisa rasa- diceritain sedikit nggak historinya apa sampai kayak mungkin Kang Acep nih kalau saya lihat emosinya tuh kalau ngomongin Dewa Ruci tuh kalau dibelah ini isinya Dewa Ruci semua nih. Nah, Kenapa Kang? mohon maaf Pak, kayaknya nggak bisa berat. Perjuangan saya itu mohon maaf Injil, kenapa? Saya merasa, mohon maaf Mbak ya. Saya sekarang masih berlayar Mbak dengan ikut Dewa Ruci dan belum pulang. Karena apa? Almarhum istri saya biasanya pada saat
jemput ada, sudah tidak ada. Terus mungkin mohon maaf Pak, saya nggak bisa ngelanjutkan. Yang jelas intinya saya tetap cinta Dewa Ruci. Jadi saat ini saya tetap merasa masih tetap berlayar ikut Dewa Ruci. Dan semua karya-karyanya Bapak Saya. lewat sampah ini dipersembahkan Iya, untuk KRI. almarhum istri saya juga. Iya. Gitu. Terakhir kami bahkan ibaratnya perjuangan itu banyak Pak. Makanya saya mohon maaf nggak bisa terlalu detail karena mungkin udahlah cukup saya aja yang merasakan. Jadi perjuangan tuh anak, istri sampai ndak ada. Tapi walaupun begitu tetap kami semangat berjuang karena kita tentara kok. Tentara. Bapak dari sampah yang menjadi dari sampah yang tidak bermanfaat bisa menjadi miniatur KRI Dewa Ruci yang seperti ini. Pasti ada historical tersendiri ya nggak Pak? Iya pasti itu. Bisa diceritakan ya Pak? Ya itu tadi pada saat kami berlayar di 2003 itu ya. Jadi terkadang kalau orang luar negeri itu kan pastinya bangga tuh. Wah, misalnya dengan adanya ada kapal ini, mereka akan selalu mencari kenang-kenangan atau cindera mata lah gitu, souvenir gitu. Souvenir. Nah untuk rekan-rekan atau teman-teman kami kan yang memang sudah lama, itu kan ada kaos, topi, dan atribut dan sebagainya lah kan gitu. Nah pada saat itu kan kami juga karena baru belum pengalaman, terus lagi juga kalaupun toh secara finansial misalnya modal kita juga nggak punya modal, cuman kita punya kemampuan atau misalnya jiwa seni, ya saya akhirnya melihat lirik-lirik apa yang ada di ya seadanya lah di kapal itu apa, karena kapal memang sempit, bahkan istilahnya kita di ruang kom hanya paling kertas dan kertas lagi, tidak ada apa segala macam, tidak ada. Nah dari situlah ibaratnya kenapa sih saya ini kayak bubur kertas terus bikin miniatur kapal gitu kan. Jadi awalnya dari situ, hanya yang dilihat kertas lagi kan gitu, nggak ada yang lain gitu kan, atau misalkan besi kah atau kayu kah, kan tidak ada. Nah ibaratnya dari situ kami juga langsung ke laporan ke Bama, Mak di ini saya butuh lem, ada nggak, buat apaan? Ya wis nanti aja lah, sabang itu buat ngelem kertas gitu kan. Ya taunya kan kita orang kom dikiranya buat kertas apa, padahal buat itu kerajinan di ruang kom yang walaupun hanya sempit, ya kita berusaha. Ya karena apa? Terpikir dilihat kan tidak ada yang ya souvenir yang lain daripada aneh, yang lain. ya, lain daripada yang lain gitu kan. Nah bikinlah saya istilahnya awalnya itu dari waktu itu pakai styrofoam. Waktu itu Karena kan nggak ada kayu. Styrofoamnya apa? Bekas pesawat itu kan, yang putih-putih itu Mbak, styrofoam itu. Ganjelnya kan. bekas pesawat itu kan ada kayak di pesawat TV misalkan atau radio kan ada. Nah di situ ditempelin sama bubur kertas. Awalnya tuh di situ. Jadi bukan kayu, enggak ada kayu di tengah laut. Itu sebetulnya bikin sedemikian rupa, terus dari tiangnya apanya itu kan, kalau tusuk sate pasti ada lah ya kan di ini juga. Kalau kita pada saat cocktail party kan ada sate, ada segala macam semua. Nah di situ kita minta sama orang logistik gitu kan, ya teman kita yang di dapur atau di pantry gitu kan, ya kita ambilin ya bekas-bekas semua gitu. Dari situ, nah setelah jadi cuman satu loh Mbak. Nah tapi sebelumnya tuh awalnya tuh belum terpikir itu kayak kapal. Jadi saya melukis dulu awalnya itu. Awalnya melukis. Memang kayaknya Kang Acep tuh jiwa seninya tuh udah tertanam dari lahir ya. Wallahu alam, saya nggak tahu ya, saya berjalan mengalir begitu saja. Jadi awal tuh melukis. Nah dari situ, dari kita melukis prosesnya apanya tuh jadi mereka pada kan dilihat langsung dilihat gitu. Bukan kita melukis di ruangan terus dipajangin, tidak. Live show gitu Pak? Iya itu di ruang di geladak. Nah ini bisa tunjukin lah ini dikit. Nah ini namanya geladak isyarat di sini. Di sini Bapak ngelukisnya di sini? Iya di sini geladak isyarat. Pas Bapak ngelukis itu langsung ditayangin? Iya pada nonton, pada ini ternyata ada salah satu yang syuting. Oh syuting? Iya. Itu waktu itu 2003 pas waktu lahir
di mana Pak? Di Prancis. Di Prancis. De l'Armada Wong. Lah Armada Wong. Iya. 2003 dan itu pas Bapak live ngelukis Dilihat secara langsung pada saat ya kita juga nggak ngerti Pak, bahkan kalau nggak salah itu untuk kadetnya pada saat itu letting 49 ya, letting 49 para kadetnya, mungkin sekarang beliau sudah jadi komandan saya, para komandan saya yang mungkin udah letkol lah ya. Letkol ya. Ya. Jadi nah dari situ saya tanya, Dad ini tadi ada yang ada yang nawar, saya bilang, tapi saya nggak ngerti. Ya udah Pak, bahasa ya Prancis kan kadang istilahnya belum tentu sama kayak Inggris. Ya, sedangkan Susah. bahasa Inggris saya juga little I can lah kan gitu lah. Kasarannya kan gitu. Jadi ya kalau kadet kan pastinya pada pinter-pinter Pak. Pinter bahasa Inggris terus apa segala macam. Dad, saya bilang, kalau nggak salah siapa? Saya juga lupa lah. 2003 lah Pak. Tapi yang jelas kalau saya ceritakan kayak gini mungkin di yang ditanya waktu itu, tapi yang namanya satu korp, isinya satu ini juga sih mas saya kalau nggak salah, orang Jawa Barat juga. Oh, iya. Ya mungkin saya yang jelas saya lupa namanya beliaunya itu. Ya termasuk, tapi kalau beliau pastinya kalau di Dewa Ruci siapapun kayaknya pasti kenal. Karena itu tadi Akhirnya, orang nyeleneh kalau saya Mbak. Orang nyeleneh. terus ngomong sama kadet, Dad. Iya. Ini apa ininya? Ini katanya mau oh iya Pak, ini katanya mau dibeli katanya. Boleh enggak? Loh, ini kan layar. Terus berarti ya harus laporan ke komandan lah. Ya pada saat itu komandannya almarhum Pak Didin Jenderal Abidin kalau nggak salah, 2003. Terus danlatnya itu mantan Wakasal ya Bapak Taufik Rohman. Nah kebetulan, saya kebetulan dengan beliau kan sama-sama ini juga termasuk ke almarhum Pak Didin Jenderal Abidin. Mohon izin komandan, ini boleh ada yang nawar lukisan, tapi kan ini layar, boleh dijual nggak? Ah dasar kamu, kabayan. Emang seberapa? Ya nggak boleh katanya. Emang berapa? 5.000 izin. 5.000 apa? 5.000 euro. Oh dasar dia kabayan. Kamu tahu nggak 5.000 berapa? Nggak tahu mungkin. Oh belegung. Gitu kan. 5.000 dolar, 5.000 dolar euro. 2003 Pak. 2003. Banyak. Tapi itu akhirnya dijual nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Berarti sekarang masih, sampai sekarang di Dewa Ruci masih ada lukisannya Kang Acep itu? Kalau nggak salah itu udah sobek-sobek juga sih Mbak. Udah sobek-sobek. Nah terus ada lagi cerita gini Pak, mohon maaf. Ini kan juga kan karena ini belum selesai ya kan. Ikon Dewa Ruci kenapa selalu ada bendera apa kalau yang hitam itu tengkorak? Karena apa? Itu sebetulnya spirit. Oh spirit. Bukan kita menandakan bahwa kita kayak bajak laut, tidak. Tapi spiritnya kita ya pada saat itu tadi, terjang walau badai menghadang gitu kan. Hancurkan. Ya hancurkan ya paling kalau yang enggak ya maaf mungkin kalau yang baru-baru misalnya terus masuk Dewa Ruci insya Allah gitu kan, belum tentu ini pasti berzikir terus. Saya kan pernah baca-baca dan pernah dengar-dengar juga, sering banyak mendapat penghargaan nih dari berbagai macam instansi. Nah itu penghargaannya apa aja Kang? Untuk penghargaan pada saat tahun 2020 ya, karena kita bergiat kan juga sebetulnya kita tidak tahu bahwa ya kita berbuat aja, tapi ternyata itu tadi ada yang memperhatikan, ada yang ini kena konsisten itu tadi Mbak. Ternyata diusulkan untuk sebagai penggiat lingkungan pengolah sampah teladan pada saat itu tahun 2020, yang kebetulan di sini ada piala. Ini pialanya. Nah ini pialanya nih dari Kabupaten Bogor. Piala penggiat peduli sampah teladan. Penggiat peduli sampah. Oh ya, penggiat peduli sampah teladan. Itu 2020. 2020. Kalau ini dari pemerintah ya. Pemerintah daerah di Kabupaten Bogor. Kalau perhatian dari pimpinan angkatan laut sendiri itu ada nggak sih Kang Acep? Untuk dari angkatan laut justru ya luar biasa Mbak. Luar biasa. Luar biasa ya istilahnya, bahkan
sampai saat ini masih terpakai. Masih terpakai? Masih terpakai dan sangat istilahnya bermanfaat sekali. Emang dapat apa Kang? Alhamdulillah ya, kebetulan sebagai ininya juga ada dikasih piagam, ini kebanggaan walaupun hanya sebagai ini kan kebanggaan. Tapi yang berupa yang bermanfaat itu tadi buat masyarakat sampai sekarang saya pakai, bahkan saya kesini ke studio ini saya juga naik itu tadi kendaraan yang Naik kendaraan bentor. Jadi bentor itu roda 3 ya, motor tapi bukan motor tapi karena roda 3 itu kan. Bentornya itu dipakai buat ngantor juga ya berarti ya Kang Acep? Buat ngantor. Tiap hari? Iya. Dari 2020 sampai 2023 berarti masih bagus. Masih bagus, masih kepake banget. Alhamdulillah, dan itu juga mohon maaf mungkin kalau saya ceritakan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan TNI Angkatan Laut, khususnya Bapak Kasal atau pejabat-pejabat kayak Kadis Komlekal, Kadis Penal, dan para pejabat yang lainnya. Karena apa? Apresiasi tersebut ternyata bagi kami sebagai seorang anggota luar biasa sekali. Bahkan itu untuk masyarakat pun sampai saat ini, bukan hanya kita di Penggulitnya. Saya sempat mengantarkan orang sakit stroke Pakai bentor itu? pakai bentor. Kang Acep adalah prajurit TNI Angkatan Laut Iya, dan juga penggiat sampah. Nah, bagaimana cara Kang Acep mengatur waktunya biar nggak terganggu ini dinas dan ini mengolah sampah itu gimana? Ya untuk kegiatan kemasyarakatan keluar maksudnya gini ya Pak. Jadi kita tetap untuk utama ya. Ya utama dan paling utama itu dinas. Benar. Utama dan paling utama dinas. Nah, termasuk kenapa sih kami pindah dari rumah ke sekarang di Rumdis Cariu. Stasar pemancar Cariu gitu. Tetap kami di komplek tapi kita berdiat di sana. Karena apa? Kalau dulu ya waktu di Jonggol itu kan kami sudah berbuat, sudah minimal warga masyarakat juga sudah meneruskan, sudah mengerti, sudah paham. Nah untuk tantangan baru kan kayak di Cariu, bahkan SDM-nya tuh di bawah rata-rata gitu. Orang-orang sana itu. Tantangan tersendiri dong Kang. Tertanan. Itu tadi. Tantangan. Jadi giliran sudah biasanya gitu Mbak, udah jalan, sudah enak, tendang ya kan gitu. Cari lagi yang ini. Ya gitu tadi. Makanya saya selalu ya sudah. Kalau kita mengharapkan sesuatu, misal hadiah kah atau ini kah, insya Allah sakit hati. Lawang kita aja karena itu tadi sakit hati, banyak sakit hati karena apa? Nggak pada nurut, nggak pada ini. Jadi saya berusaha lagi belajar ikhlas, saya bilang. Lillahi ta'ala aja. Perkara itu mungkin hadiah atau bonus, berarti kan dari Allah melalui siapa? Mungkin pejabat kita, pimpinan kita, bapak kita. Itu saja. Harapan kedepannya Kang Acep apa? Ya harapannya sih untuk saya pribadi Mbak ya, karena memang kami insya Allah 2 tahun lagi juga mau purna atau pensiun gitu kan. Jadi harapannya, dan mungkin bisa juga untuk para rekan-rekan prajurit TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia lah ya, dari Sabang sampai Merauke, bahwasanya dalam segala sesuatu hal kita sebagai prajurit sejati, prajurit pejuang lah ya, khususnya di Angkatan Laut ini. Jadi apa aja nih Kang hasilnya dari sampah selain vas bunga, terus diorama KRI Baruci, terus yang dibawa ke sini lagi apa aja nih? Untuk di bawah sini ada lagi ini. Apa itu Kang? Kaligrafi. Kaligrafi ini dari sampah. Dari sampah ini. Sampah apa Kang? Ini mohon maaf. Sampah kertas. Oh, sampah bubur kertas kertas ya. Bubur kertas. Ya. Sampah bubur kertas. Lihat. Sampah bubur kertas. Biasanya orang menganggap sampah itu barang yang kotor, tapi lewat prajurit TNI Angkatan Laut bisa jadi barang yang secantik ini. Ini kaligrafinya cantik banget ya. Tapi kayak kalau dilihat sekilas tuh kayak bukan ini, kayak bukan sampah, kayak bukan dari sampah gitu loh. Iya. Kayak Jadi, dari kayu. Ya itu tadi, kalau segala sesuatu hal itu kalau dikasih ilmu, dikasih seni, dikasih apa, intinya itu akan lebih menarik. Kalau memang sampah hanya cuma sampah yang geletak itu tadi tidak bermanfaat. Gak bermanfaat. Nah, Terus ini, itu apalagi Kang selain kaligrafi? untuk yang di rumah sih kebetulan nggak dibawa, kalau nggak dibawa semua ya banyak. Itu kaligrafi juga. Kaligrafi juga kebetulan. Ini ibu-ibu
Ini buatan ibu-ibu yang Oh, binaannya Kang Acep. Iya. Ya walaupun masih istilahnya mungkin agak kurang rapi atau apa, nanti kan kita finishing. Finishing iya. Tapi itu udah sangat luar Udah biasa bagus, sekali iya. sih Kang. Ibu-ibu bisa kayak gini. Last question nih Pak. Iya, siap. Apa pesan Bapak terkait sampah kepada masyarakat Indonesia? Oke. Untuk pesan saya secara umum ya, keseluruhan terkait sampah di ya, apalagi sekarang program pemerintah juga secara dari pusat bahkan di daerah-daerah, termasuk di pemerintahan daerah terkecil gitu kan, desa, RT, RW, makanya ada seperti halnya di Kabupaten Bogor lah saya sebutkan gitu. Ada program kampung ramah lingkungan. Itu mengajak, atau sudah ada juga bank sampah. Saya yakin di provinsi-provinsi lain pun sama ada, cuman namanya berbeda, Mbak. Jadi harapan saya kepada seluruh warga atau rakyat Indonesia lah ya seluruhnya, dalam mengolah sampah itu tidak harus atau misalnya tidak usah gengsi. Jangan memandang dari status sosial. Kami sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pun, walaupun kenyataannya ya memang tidak mudah, banyak kendala dan banyak tantangannya, dan harus benar-benar kuat walaupun ya itu tadi rintangan, cobaan, dan bahkan hinaan termasuk fitnah. Saya rasa saya setuju, mungkin dengan para penggiat lain pun sama. Kita pernah curhat dengan para penggiat pun sama, ternyata bukan hanya saya saja. Tapi walaupun demikian, untuk sampah itu tetap kita bersih-bersih seperti halnya di dalam agama pun. Untuk kebersihan itu adalah sebagian dari iman, yaitu tadi anadopatu minal iman. Jadi dalam mengolah sampah gak usah gengsi, anggap kita tidak usah berharap sesuatu, lillahi ta'ala saja, belajar ikhlas. Terus dari ikhlas, kata ikhlas sendiri itu apa? Susah, tapi makanya udah berbuat saja dulu, tidak usah memikirkan kita mau ada lomba juara atau tidak, tetap itu aja. Jadi saya rasa dengan mengolah sampah, ya terutama kami juga punya komunitas di sini, komunitas Daur Ulang Indonesia, komunitas Bank Sampah Nasional juga, gitu kan. Ya terutama di penggiat lingkungan, kami juga sama punya komunitas, dan saya yakin kalaupun mungkin rekan-rekan para penggiat lingkungan dan pengolah sampah di seluruh Indonesia, insya Allah satu-satu dari Sabang Merauke pun kami tuh tetap berkomunikasi sebetulnya. Jadi saling mengenal, cuman mungkin kenal melalui karena jarak gitu kan. Tapi ada mungkin suatu saat nanti ada kayak semacam pertemuan itu sudah ada di komunitas Bank Sampah Nasional itu ada. Gitu. Bahkan sebetulnya kayak untuk di sini di TNI Angkatan Laut, bahkan saya sedang ya mohon maaf nih, ada bahkan dari Kowal sebagai generasi penerus, karena beliau juga sekarang kayak di perumahannya itu juga sama mengolah sampah. Terus ingin belajar, Pak, ya silakan, ayo, saya 2 tahun lagi pensiun, bahkan dari Kowal, Bu. Ya, oke. Kang Acep, terima kasih banyak ya sudah berkenan mampir di podcast Naval Untold Story. Semoga sehat selalu, amin, tinggal 2 amin, tahun amin. dinas lagi, Amin, dan amin. sesuai yang diharapkan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Iya, bahwa amin. kehadiran TNI Angkatan Laut dimanapun berada harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Amin. Terima kasih Kang untuk waktunya, dan Iya. saya dari tadi itu tertarik banget sama vas bunga yang ini, warnanya merah cantik banget. Jadi kayak barang yang awalnya nggak bermanfaat sama sekali, dianggap orang itu kotor, sampah, tapi menjadi barang yang sangat indah sekali. Tapi rasanya kurang cantik kalau nggak saya kasih bunga. Kebetulan saya kasih bunga. Kebetulan tadi saya bawa bunga nih. Nah ini dia akan lebih cantik kalau dikasih bunga. Ini Kang Acep, untuk Kang Acep ya. Aduh, mohon maaf tadi, ini anggap aja karena tadi saya sebagai host udah membuat Kang Acep nangis nih. Sekarang saatnya saya kasih bunga ke Kang Acep. Iya, siap, terima kasih, Mbak. Ya netizen, sesuatu yang katanya kotor itu ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, tergantung cara kita untuk menghadapi dan mengolahnya. Terbukti ini dilakukan oleh seorang Kang Acep. Yuk netizen, lestarikan alam untuk masa depan. Ya netizen, sampai berjumpa kembali di podcast Naval Untold Story.
Mari Go, go, go. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.